fantastic shot. It was really brave from Chi. What brilliant that was from Rustavito. Read it. It was a little bit of a gamble, but it's a gamble that's paid off handsomely now. Pertama kali saya minat untuk jadi pemain bulu tangkis itu main sama saudara sebenarnya. Itu diajak sama Pak D saya. Dulu teman-temannya itu banyak pemain Jarum yang seangkatan Pak D saya. Jadi saya diajak main, akhirnya saya punya minat sendiri sama olahraga bulu tangkis. Terus didukung juga sama orang tua. Jadinya saya dimasukin ke klub pertama kali itu di Solo. Kalau jadi pelatih sekarang rasanya saya pertama ya cukup senang karena saya bisa bergabung lagi sama anak-anak, bisa bergaul lagi sama anak-anak. Terus kedua, kalau untuk saya sendiri ini kan istilahnya lembaran baru lah jadi pelatih, ilmu saya juga masih kosong. Saya masih perlu banyak belajar lagi dari senior-senior saya. Ya cukup senang sama kita lihatlah nanti ke depannya saya bisa ngapain. Kalau buat saya sendiri lebih banyak sukanya sih. Karena menurut saya melatih itu emang harus suka dulu. Melatih junior itu anak-anaknya kan ya masih junior kan. Jadi mereka masih kita arahin, masih kita bimbing. Nah, sukanya itu ya omongan kita, perilaku kita itu dicontoh sama mereka, terus dilakuin apa yang kita omongin itu didengerin. Ya bukan berarti kalau senior nggak dengerin ya, tapi kan lebih susah gitu aja. Kalau untuk saya setelah jadi pemain itu ya sebenarnya saya untuk melatih ini kan dari pemain ya paling deket ya melatih. Nah, saya cinta banget nih saya bulu tangkis. Jadi ya saya mau bergaul sama teman-teman di bulu tangkis, sama pemain-pemain yang bagus-bagus, ya saya juga harus berkecimpungan di dunia bulu tangkis. Itu saya memutuskan untuk melatih. Cuman waktu tahun 2024 itu kan memang saya kan masih main, tapi ya prestasinya udah nggak sebagus sebelum-sebelumnya. Jadi pas mulai awal tahun 2025 itu ya pihak dari Jarum menawarkan saya gimana kalau jadi asisten pelatih saja, membantu anak-anak kan supaya bisa bersaing nanti di kejuaraan nasional ataupun internasional lah. Tanggapan keluarga, sebenarnya mereka masih pengen saya main. Ya saya kasih tahu pelan-pelan kalau saya main hanya untuk menghabiskan waktu saya main-main, nggak ada tujuan, nggak ada target, nggak ada ambisi, motivasi, ya buat apa. Jadi saya putusin waktu itu Jarum nawarin saya untuk menjadi asisten pelatih di PB Jarum, ya makanya langsung saya terima. Selama saya setahun ini melatih, saya menerapkan untuk atlet-atlet saya, apapun latihannya mereka nggak boleh kalah sama teman sendiri. Kan biasanya kita musuhan kalau tandingan sama orang, ini sama teman sendiri dulu harus punya jiwa nggak mau kalahnya itu. Itu nanti ya dipupuk terus lah setiap hari nggak mau kalah, setiap hari nggak mau kalah, ya lama-lama pasti mentalnya juga udah kebentuk jadi mentalnya nggak mau kalah di pertandingan. Kalau masa depan saya rasa bulu tangkis sekarang jauh lebih baik daripada zaman saya dulu atau zaman sebelum saya, karena sekarang dari pemerintah, dari negara itu semua udah mendukung. Kalau dulu kan ya ibaratnya kita berusaha sendiri gitu. Ya walaupun perbedaan itu sekarang saya rasa pemain yang sekarang untuk bulu tangkis jauh lebih maju.
Ya pertama dari pembibitan. Pembibitan sekarang di seluruh Indonesia pun ada. Dulu kan cuman terutama di kota-kota besar saja lah. Sekarang kan banyak tuh di kota-kota kecil juga banyak, kayak dari Jarum atau dari klub-klub lain gitu, banyak yang melakukan istilahnya tuh regenerasi lah. Di bawah mereka tuh masih ada naungan di bawahnya PBPB masing-masing gitu. Kalau untuk saya sendiri, ini di junior, terutama untuk siapapun anak buah saya pengen juara WJC. Itu paling pengen. WJC beregu atau perorangan. Itu atlet Jarum, khususnya anak buah saya sendiri, pengen banget saya bisa mencetak itu dulu lah. Sebenarnya nggak ada ya, bulu tangkis itu kalau buat masa depan cukup bagus ya. Itu tadi yang saya bilang di awal, itu kita nggak boleh setengah-setengah bulu tangkis, tapi kita jiwanya nggak di bulu tangkis, mungkin masih main-main atau masih kepikiran sekolah atau main sama anak-anak seumuran dia gitu. Jadi dari atletnya sendiri ya sama orang tua, kita harus tahu kalau bulu tangkis udah kita pilih ya kita harus berjuang lah di situ, jangan mikirin yang lain-lain. Depan kamu harus berani variasinya, ngedorong, ngenet tipis, sama silang-silangnya tuh. Berani nyepetin. Kalau saya ingin mempunyai mental juara. Atlet saya itu, saya pengen mental juara, pantang menyerah, sama kepribadiannya dia cukup bagus. Di lapangan atau di luar lapangan dia harus punya kepribadian yang bisa dicontoh sama adik-adiknya nanti. Di umur-umur junior itu krusial. Karena menurut saya krusial itu ya bisa jadi pemain top atau pemain biasa aja. Kalau pemain biasa aja ya dia udah ngorbanin waktu sama sekolahnya juga ya kan. Jadi motivasinya ya gunakan waktu sebaik-baik mungkin, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Sebelum pelampung menyelam, kita nggak boleh pulang. Artinya sebelum kita juara, kita nggak boleh menyerah. Lalu 2022 saya sempat cedera ACL waktu game latihan sparring sama yang kecil. Saya ambil transisi kanan belakang, lututnya masuk. Perasaannya ya sedih karena harus rest dulu selama 6 bulan karena operasi. Jadi sedih sih sama bosen. Soalnya penguatan terus.